kayak GTA ya. Iya. Tapi ini bentuk Islami. Lihat apa? Ini Pak, lihat perkembangan Oh. teknologi. Keren Mulai banget ya? Pak. Biar cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah ketemu lagi sama Nopal. Ini Pak. Barusan aku lihat teknologi ya. Nggih. Perkembangan aku lihat itu apa? Metaverse itu. Keren juga ya. Keren banget, Pak. Tahu. Tahu. Ya Kalian sudah, bisa umroh, Iya. umroh, haji melalui teknologi. Iya, Pak. Ngomong-ngomong tentang teknologi gini gimana, Pak ya? Apa ada hukumnya enggak? Apa sah saja? Apa sah saja dalam Islam ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Apa namanya? Teknologi itu kan digunakan untuk menunjang apa yang dilakukan oleh manusia. Seperti halnya dulu tidak ada speaker. Kemudian sekarang ada speaker, ada corongan. Dulu tidak ada teknologi kacamata untuk baca Quran. Sekarang kacamata macam-macam. Apakah itu kemudian dilarang? Orang membaca Al-Quran, kemudian karena dia matanya ada gangguan, memanfaatkan teknologi kacamata, itu nggak boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Selama itu mengandung faedah, selama mengandung manfaat, nilai manfaat. Kalau teknologi nuklir untuk menghancurkan umat, nggak boleh. Melihat benda ajaib melayang, namun seketika. 1, 2, 3, 4. Yang boleh itu teknologi nuklir untuk pembangkit listrik. Jadi harus teknologi itu hukumnya hukum boleh jika mengandung nilai maslahat untuk umat, memberikan nilai manfaat. Contoh teknologi kesehatan. Kan sekarang perkembangannya besar. Orang jantung dia pakai ring. Ya. Dulu nggak ada, mana ada. Sekarang kan sudah ada. Operasi dulu kalau operasi besar. Sekarang untuk sakit tertentu cukup operasi kecil dimasukkan alat. Ini kan juga bagian perkembangan teknologi. Nggak ada yang salah. Terus apa lagi? Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Kita nih kan hidup di era teknologi yang modern. Sebenarnya dari menikmati perkembangan teknologi ini, kita bisa rawan berdosa nggak sih Pak Ustadz? Sama aja. Orang teknologi atau tidak sama-sama memiliki kerawanan. Hanya saja dengan teknologi kita semakin didekatkan dengan hal-hal yang negatif, dan juga kita didekatkan dengan hal-hal yang positif. Sama. Contoh misalnya, mohon maaf, dengan teknologi macam-macam ada apa namanya, gambar-gambar, video-video tidak senonoh. Tetapi dengan teknologi juga kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi kitab hadis, kitab-kitab tentang Islam dengan mudah, gratis juga. Nggak perlu beli buku atau harus ke toko buku untuk mendapatkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir Al-Quran. Kan nggak ada yang salah dengan teknologi. Hanya yang memanfaatkan dan pemanfaatannya itu yang harus diperhatikan. Jadi balik ke diri kita sendiri. Lah iya. Siapapun yang pisau itu kan apa kata orang yang megang. Kalau yang megang apapun pisaunya, kalau yang megang itu seorang chef, koki, maka ketajaman pisau itu ya ke sayur, ke bayam, ke bawang, ke bumbu. Kalau ada pada tukang cukur, ya dibuat nyukur. Ada pada petani, ya dibuat untuk bertani. Ada pada penjahat, untuk kejahatan. Oleh karena itu penting perkembangan teknologi ini juga diiringi dengan perkembangan iman. Kajian-kajiannya juga harus kajian-kajian yang sesuai dengan perkembangan sekarang.
Mungkin satu lagi Pak Ustadz, masih seputaran tentang teknologi. Contohnya yang paling gampang kayak virtual Al-Quran gitu. Nah, sedangkan elektronik itu kan kayak gak sesuci Al-Quran, itu gimana gitu Pak Ustadz? Yang dimaksud sesuci itu gimana? Misalnya contohnya di HP gitu, gampangnya itu lah. Di HP kan ya bisa kita Banyak ya, macam-macam ya, gitu ya. gitu. Ya, karena memang di HP sekarang banyak ya yang aplikasi Al-Quran. Ya nggak apa-apa. Yang harus kita perhatikan adalah ketika membuka aplikasi. Jadi ibaratkan rumah yang di dalamnya ada Al-Quran. Apakah kemudian rumah itu jadi hukum terlarang dengan larangan Al-Quran? Kan enggak. Apakah kita masuk rumah harus punya wudhu karena di dalam ada Al-Quran? Kan enggak. Kita berwudhu ketika mau baca Al-Quran, ketika mengambil Al-Quran, ketika membuka Al-Quran. Ini yang pertama, pendapat pertama. Jadi kita itu dihukum memegang Al-Quran kalau kita buka aplikasi Al-Quran. Sama dengan Al-Quran ketika di rumah. Kita masuk rumah karena di dalam Al-Quran, karena di dalam rumahnya ada Al-Quran, apakah kita harus wudhu? Enggak. Sama dengan HP. Apakah kita HP ini kemudian karena ada aplikasi Al-Quran kemudian diberlakukan seperti Quran? Kan sama seperti rumah tadi. Aplikasi itu adalah Al-Qurannya. HP ini adalah rumahnya. Dihukumi sesuai dengan Al-Quran, hak dan kewajiban pada Al-Quran itu melekat ketika aplikasi itu dibuka. Kita harus punya itu. Tapi ada pendapat lain, nggak perlu. Karena itu aplikasi, bukan mushaf. Bukan yang cetak. Nggak apa-apa. Itu kan cuma aplikasi. Ini nggak apa-apa daripada isinya cuma aplikasi-aplikasi nggak jelas. Sekarang bisa Al-Quran dari Kemenak itu kan lengkap, ada tafsirnya juga, ada terjemahnya, ada asbabul nuzulnya, kalau nggak salah lengkap itu Al-Quran dari Kemenak. Dan sepertinya ya Al-Quran terverifikasi keasliannya kalau dari Kemenak, saya pikir gitu. Karena banyak aplikasi Al-Quran yang tidak terverifikasi keaslian. Kita kan nggak bisa, karena kecuali yang hafal Al-Quran. Kalau yang hafal Al-Quran itu bisa memverifikasi, oh ini benar, sesuai. Kalau kita kan baca aja. Ada lagi? Udah Wal. Sudah. Udah, Wal. Udah, mantul, Wal. Siang. Jam-jam rawan ini, Wal. Lawan. Jam-jam rawan. Oke, yang pertemuan singkat ini mudah-mudahan ada manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuliah, Pak? Ada kuliah? Sudah saya Pak. Alhamdulillah Pak, sudah selesai Pak. Sudah selesai. Tinggal nyari takjilnya ada ini.